Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan kenangan tentang mantan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Penembak jitu terbaik. Bab 49. Meletakkan teleskopnya, Ang Li segera mengambil senapan snipernya dan mengunci sasaran melalui teropongnya. Brengsek. Lian tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Efek penglihatan malam dari teropong yang dilengkapi dengan senapan sniper tipe 85 sangat buruk. Tadi, target terlihat jelas melalui teleskop Night Vision berkekuatan tinggi, namun setelah mengubah cakupannya, target tersebut kebetulan berada di luar jangkauan visual teropong senapan sniper Ang Li. Targetnya jelas tepat di depannya, tapi dia tidak bisa membunuhnya karena ruang lingkupnya ada di belakangnya. Hanya Ang Li yang bisa memahami rasa frustrasi ini. Komandan divisi terbunuh, yang mengejutkan semua orang. "Komandan, apa yang harus kita lakukan sekarang?" teriak seorang petugas. "Jangan tanya aku terbunuh dalam pertempuran, kamu bisa mengambil keputusan sendiri." Komandan divisi berkata tanpa pamrih. "Mundur, cepat mundur." Petugas yang baru saja berbicara segera berteriak, mengambil alih komando pertempuran atas nama komandan divisi. Komandan divisi berdiri di sana, matanya mengembara, diam-diam mengamati pertempuran. Komandan divisi tidak merasa sedih atas kematiannya dalam aksi. Dia prihatin dengan kendaraan komandonya. Selama kendaraan komando masih ada, tentara merah belum kalah. Selain itu, pertempuran ini juga merupakan kesempatan bagi tentara merah untuk belajar. Hanya dengan menemukan kekurangan dari masalahnya sendiri barulah mereka dapat memperbaiki dan meningkatkan efektivitas tempurnya. Lebih dari separuh anggota konvoi telah tewas bahkan sebelum mereka dapat kembali ke markas resimen. Untungnya, tentara merah yang ditempatkan di sana juga bergegas keluar saat ini dan berhasil menahan serangan tentara biru. Setelah baku tembak singkat antara tentara biru dan tentara merah, mereka tampak melarikan diri dalam kekacauan. Anehnya, orang-orang ini tidak begitu rentan. Lian agak aneh. Meskipun tentara merah memiliki jumlah orang yang banyak, karena keterbatasan medan, mustahil bagi mereka semua untuk menghadapi tentara biru secara gayung bersambut. Tak mungkin pertahanan The Blues bisa runtuh secepat itu. Selain itu, pasukan biru ini semuanya terlatih dengan baik, tetapi ketika mereka melarikan diri, mereka terlihat seperti kelompok sampah. Itu tidak masuk akal sama sekali. Satu-satunya penjelasan adalah jebakan. "Eagle, saya Hawkeye, jangan pernah mengejar The Blues." Ulangi. "Eagle, saya Hawkeye, jangan pernah mengejar The Blues." Terdengar semburan suara dari komunikator yang masih diganggu oleh musuh. Jika tentara biru dapat dilenyapkan dalam satu kali kejadian, maka latihan tempur sebenarnya ini akan berakhir dengan kemenangan tentara merah. Melihat tentara biru dikalahkan dan melarikan diri, tentara merah bergegas keluar dan mengikuti tentara biru dalam pengejaran. Tebakan Lian benar, The Blues hanya memancing musuh. Para penembak jitu tentara biru tidak mengungsi dan masih bersembunyi di tempatnya. Mereka menunjukkan senyuman aneh ketika melihat sejumlah besar pasukan tentara merah meninggalkan stasiun. "Kapten, musuh telah mengambil umpannya, kamu bisa mengambil langkah kedua." Menerima. Anehnya, komunikator tentara biru tidak diganggu dan masih bisa digunakan. Ang Li menganggap penembak jitu tentara biru sebagai sasarannya, dan saya tidak akan bergerak sampai musuh bergerak. Setelah menunggu beberapa saat, Lian menemukan tim beranggotakan 5 orang muncul dari kegelapan. Biru. Kelima orang ini bergerak cepat dan sembunyi-sembunyi. Mereka segera menyelinap ke dalam konvoi Powell, lalu memasang bom di kendaraan lapis baja tersebut, namun mereka tidak terburu-buru meledakkannya. Setelah melakukan semua itu, kelima orang tersebut memanfaatkan kegelapan malam untuk menyusup ke markas resimen. Mungkin mereka menemukan bahwa kendaraan komando sebenarnya disembunyikan di markas resimen. Kemampuan tempur orang-orang ini jelas tidak setingkat prajurit biasa. Yang mereka gunakan hanyalah perlengkapan yang dilengkapi peredam suara. Lebih sering daripada tidak, orang-orang seperti dia menggunakan tangan atau pisaunya untuk menyelesaikan targetnya. Dalam beberapa kasus khusus, penembak jitu biru akan bertanggung jawab untuk membersihkan rintangan. Begitu pula dengan penembak jitu tentara biru yang tidak mengeluarkan suara saat menembak sasarannya. Ia memasang peredam pada senapan penembak jitu miliknya. Peredam suara membuat orang-orang ini benar-benar seperti hantu dan tidak mengeluarkan suara sama sekali. Dalam sekejap mata, kelima orang itu berhasil memasuki stasiun dan mulai berjalan langsung menuju kendaraan komando. Lian tidak tahu apa kendaraan komandonya, tetapi ketika dia melihat tentara biru menyusup ke markas tentara merah, dia tahu dia harus mengambil tindakan. Melalui pengamatan tadi, Lian dengan cepat mengincar salah satu dari mereka, komandan musuh. Kretakan. Suara tembakan terdengar. Hampir di saat yang bersamaan, asap keluar dari seorang prajurit biru yang menyusup ke stasiun tentara merah, menandakan bahwa dia telah terbunuh. 4 orang lainnya sangat waspada. Begitu mereka mendengar suara tembakan, mereka secara naluriah bersembunyi di balik bunker dan memandangi saudara-saudara yang terjatuh. "Aku pergi." "Bos, kamu sudah mati." "Itu penembak jitu, di mana orang itu?" "Lihat, habisi orang itu dengan cepat." Anggota tentara biru yang terbunuh berdiri di sana dengan agak kaku.
Dia adalah komandan tertinggi tentara biru dalam operasi ini, dan dia dikorbankan seperti ini. Penembak jitu tentara biru bahkan lebih terkejut lagi. Dia mengira dia telah melewati semua rintangan, jadi bagaimana dia bisa membiarkan kepala itu terbunuh. Semuanya, hati-hati, penembak jitu ada di luar stasiun. Penembak jitu tentara biru memperingatkan sambil mencari arah datangnya tembakan. Retakan. Suara tembakan terdengar lagi, dan asap mengepul dari alat penghancur yang tersembunyi itu. Orang lain meninggal. Tentara biru tidak percaya bahwa mereka mengorbankan 2 orang berturut-turut tanpa mengetahui di mana musuh itu bersembunyi. Ditemukan dia, panggil penembak jitu tentara biru dengan lembut. Retakan. Suara tembakan ketiga terdengar, dan 1 orang lagi dari tentara biru yang menyelinap ke markas tentara merah terbunuh. Masih ada orang-orang di dalam garnisun tentara merah. Tembakan dan asap setelah kematian tentara biru mengungkap yang lain, dan tak lama kemudian seseorang menyerang 2 prajurit tentara biru yang tersisa. Tidak peduli seberapa tinggi keterampilan tempur individu tentara biru, jika mereka dikepung oleh tentara merah yang ukurannya puluhan kali lipat, mereka hanya bisa duduk diam dan menunggu kematian. Melihat tentara biru yang menyusup ke stasiun tidak lagi menjadi ancaman bagi tentara merah, Li An berencana untuk mengungsi. Merupakan hal yang tabu bagi seorang sniper untuk terus-menerus membunuh target di tempat yang sama, yang berarti ia akan terekspos dan akan tersingkir oleh musuh. Ang Li yakin bahwa dia telah ditemukan oleh penembak jitu tentara biru dan telah menjadi sasaran. Dia mungkin akan mati di bawah tembakan penembak jitu tentara biru pada detik berikutnya. Fakta bahwa penembak jitu tentara biru berada di luar jangkauan visual lingkup Ang Li tidak berarti penembak jitu tentara biru juga tidak akan mengancam Ang Li. Li An tahu bahwa situasinya saat ini sangat berbahaya. Dia telah mengantisipasi situasi ini bahkan sebelum menembak dan membuat persiapan yang sesuai. Penarikan. Jika aku tidak pergi sekarang, pasti ada yang salah dengan kepalaku. Bang, bang bang. Terjadi 3 ledakan berturut-turut, dan 3 bom asap meledak kurang dari 5 meter dari Li An. Asap langsung membubung dan mengelilingi Li An dengan rapat. Penembak jitu tentara biru telah mengunci Ang Li, dan jari pada pelatuk tanpa sadar menarik pelatuknya. Melihat peluru hendak membunuh sasaran, tiba-tiba tertutup asap, dan jari yang menekan pelatuk tiba-tiba terangkat. Ke atas. Bab 50. Menarik. Aku tidak menyangka akan bertemu penembak jitu yang begitu menarik di sini, bisik penembak jitu tentara biru pada dirinya sendiri. Wow. Terlepas dari tubuhnya yang terbuka, Li An berlari cepat, menghindari penembak jitu tentara biru sebanyak mungkin. Penembak jitu tentara biru melacak Ang Li melalui teropongnya. Setiap kali dia mengunci target dan ingin menembak, Ang Li akan terhalang oleh rintangan dan berhasil menghindari serangan fatal. Ada keberuntungan. Tidak, ini adalah keputusan yang mengejutkan. Penembak jitu tentara biru sedikit mengernyit, dan menjadi semakin yakin bahwa Li An adalah ahli penembak jitu yang pandai dalam pertempuran penembak jitu dan kontra penembak jitu. Ketika seorang master bertemu dengan seorang master, jika dia tidak menerima tantangan, dia akan selalu merasa gatal di hatinya. Sesaat kemudian, Ang Li menghilang dari pandangan penembak jitu tentara biru. Dia mengangkat kepalanya dan melirik ke arah yang dituju Li An, lalu melihat kembali ke stasiun tentara merah. Semua pasukan biru yang menyusup ke markas tentara merah terbunuh. Penembak jitu tentara biru tidak memberikan terlalu banyak energi pada rekan-rekan yang dikorbankan. Sebaliknya, mereka mengatur peralatan mereka dan mengejar Ang Li sambil menggunakan komunikator mereka untuk menghubungi orang lain. Misi 1 kelompok gagal, sekarang bersihkan tentara merah. Kelompok kedua dan ketiga bertanggung jawab untuk terus menyelesaikan misi. Kelompok keempat melindungi saya. Saya ingin membunuh anak penembak jitu itu. Ya, anggota tentara biru lainnya menjawab. Pemimpin dan 2 rekan satu timnya dibunuh oleh penembak jitu biasa di tentara merah. Ini benar-benar memalukan bagi tentara biru. Dalam operasi ini, jumlah tentara biru tidak melebihi 50. Melawan sebuah divisi yang pasukannya kurang dari 1 kompi dan hampir memenangkan pertempuran sudah cukup untuk menunjukkan bahwa semua prajurit tentara biru benar-benar raja para prajurit di antara unit-unit akar rumput. Sekarang 3 raja militer telah tewas di tangan tentara biasa. Jika mereka tidak diburu dan dibunuh, martabat apa yang akan mereka miliki terhadap raja militer tersebut? Seorang penembak jitu ditambah sekelompok tentara, hanya untuk menghadapi penembak jitu di tentara merah, sudah berlebihan. Pada saat yang sama, ini juga menunjukkan bahwa penembak jitu tentara biru mengidentifikasi dirinya dengan Ang Li. Penembak jitu tentara biru memanggil kelompok perlindungan, bukan karena dia ingin menang dengan lebih banyak, tetapi dia ingin menggunakan kelompok bala bantuan ini untuk mengatasi rintangan. Jangan khawatir, ini adalah tempat di mana tentara merah berada, dan tentara merah bisa pecah kapan saja. Sedangkan bagi Ang Li, penembak jitu The Blues ingin menghadapinya 1 lawan 1. Tom. Serangkaian ledakan terdengar. Tentara biru memasang jebakan lebih awal dan memimpin tentara merah yang mengejar ke dalam jebakan. Ledakan besar ini menimbulkan banyak korban jiwa di pihak tentara merah, yang disusul dengan serangan balik tentara biru dan mereka dibunuh secara brutal. Tentara biru sangat menyadari situasi mereka, dan mereka berusaha semaksimal mungkin untuk tidak menghadapi tentara merah secara langsung. Ikuti perintah penembak jitu. Kelompok kedua dan ketiga kembali menyelinap ke stasiun tentara merah dan menjalankan tugas menghancurkan markas tentara merah.
4 kelompok mengikuti penembak jitu untuk membantu operasi, sedangkan sisanya bertanggung jawab menahan senjata tentara merah. Papa. Tentara biru mengejar Lian, bahkan lebih cepat dari Lian, dan jarak antara kedua belah pihak secara bertahap menyempit. Suara tembakan terus berdatangan dari belakang, namun Ang Li tidak sempat membalas tembakan, dan ia tidak berani berhenti karena ia tahu penembak jitu tentara biru juga ada di belakangnya. Selama Ang Li tidak berhenti, penembak jitu tentara biru tidak punya pilihan selain mengejarnya dan tidak punya kesempatan untuk menembak. Hal ini disebabkan oleh jalan pegunungan yang terjal dan banyaknya rintangan. Begitu penembak jitu tentara biru berhenti, mereka akan langsung kehilangan pandangan terhadap Ang Li. Jika dia pindah ke area yang lebih terbuka, Lian akan dibunuh oleh senjata penembak jitu tentara biru. Retakan. Tiba-tiba terdengar suara tembakan dari depan. Lian mengira dia telah dijadikan pangsit oleh tentara biru, dan secara naluriah menciutkan kepalanya, hanya untuk menemukan bahwa peluru itu tidak mengenai dirinya. Sebaliknya, orang yang paling dekat mengejar Ang Li mengeluarkan asap dan mati dalam pertempuran. Salah satu milik kita sendiri. Lian sangat gembira, menyadari bahwa orang yang melepaskan tembakan adalah miliknya sendiri, dan dalam hal akurasi, dia jelas merupakan penembak jitu dengan keahlian menembak yang luar biasa. Lian berlari dengan panik di sepanjang jalan, namun langsung merasa lega saat mengetahui bahwa dia ada di sana. Siapapun yang melepaskan tembakan, dia akan berhasil membendung deblus sehingga Li punya kesempatan untuk bernapas dan melawan. Tanpa henti, Lian terus berlari ke depan. Setelah berlari sekitar 10 langkah, suara tembakan penembak jitu kembali terdengar. Prajurit tentara biru lainnya tewas. Prajurit tentara biru yang tersisa mempelajari pelajaran tersebut dan segera bersembunyi di balik bunker terdekat. Apakah ada yang melihat penembaknya? Tidak, tapi orang itu ada di depan. Saudaraku, tetap tenang. Kalau ada yang tahu seperti apa kita sekarang, kita pasti akan ditertawakan ketika kita kembali. Jangan katakan apapun dan cari tahu di mana pria bersenjata itu berada, teriak penembak jitu tentara biru. Wow! Lian terus berjalan, segera menjauhkan diri dari tentara biru, dan menemukan penembak jitu tentara merah. Dua orang, masing-masing mengenakan setelan, jili, bersembunyi di balik semak-semak. Mereka berada di lokasi yang sempurna dan sulit terlihat. Chen Hao dan Feng Baochai. Lian tidak menyangka akan bertemu pasangan ini dalam keadaan seperti itu. Ini adalah area yang dijaga oleh Chen Hao dan Feng Baochai. Mereka mendengar suara tembakan dari stasiun, tetapi mereka tidak meninggalkan posisinya tanpa izin. Karena mereka tidak menerima pesanan apapun. Justru karena keduanya berdiri teguh pada posisinya maka mereka membantu Lian keluar dari pengepungan. Panggilan. Lian berbelok di tikungan, bersembunyi di balik bunker, berhenti, menarik napas dan berteriak pelan, hati-hati dengan penembak jitu tentara biru, orang itu membunuh semua komandan divisi. Penembak jitu tentara biru. Mata Chen Hao dan Feng Baochai berbinar, terutama ketika mereka mendengar bahwa bahkan komandan divisi telah jatuh ke tangan lawan. Jika mereka bisa membunuh penembak jitu tentara biru, mereka akan menjadi terkenal. Lian menggunakan penutup bunker untuk mengarahkan senjatanya ke arah tentara biru. Saat mencari posisi persembunyian tentara-tentara biru, dia berbisik, hati-hati, orang itu memiliki penglihatan yang lebih baik dari kita. Agar Chen Hao dan Feng Baochai mendengar suaranya, Lian hanya bisa menaikkan volumenya. The Blues tidak perlu melakukan itu, mereka bisa berbicara menggunakan komunikatornya sendiri. Penembak jitu tentara biru melihat kedua belah pihak menemui jalan buntu di sini, dan situasinya tidak baik baginya. Entah kapan tentara merah lainnya akan muncul, dan duel ini harus diselesaikan. Aku butuh seseorang untuk memancing mereka keluar, bisik penembak jitu tentara biru melalui komunikator. Seorang tentara biru mengulurkan pistol di tangannya dan dengan lembut mengguncang pohon kecil di kiri depan. Ini adalah ujian. Baik Lian, Chen Hao, maupun Feng Baochai tidak tertipu. Melihat tidak ada yang tertipu, prajurit tentara biru itu mencabut senjatanya, menoleh ke arah teman-temannya, dan berbisik, orang-orang ini luar biasa. Lindungi aku dan aku akan memancing mereka keluar. Kata seorang prajurit biru dengan alis tebal dan mata besar. Papa. Dua prajurit angkatan darat biru lainnya menarik pelatuknya pada saat yang bersamaan. Meskipun mereka tidak mengetahui lokasi spesifik Chen Hao dan Feng Baochai, tembakan senjata terkonsentrasi seperti itu juga dapat mengenai mereka. Bersambung.